Oke, halo semua. Di sini saya mau memulai video baru di channel saya. Ini fokus untuk tutorial Procreate. Jadi Procreate adalah aplikasi untuk desain gambar yang painting juga, digital painting. Mungkin saya kasih lihat dulu ya aplikasinya di App Store. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini yang kanan atas ini. Kita coba buka. Jadi ini Procreate. Jadi di sini untuk graphic and design, ini previewnya kalau mau lihat seperti ini. Jadi dia kayak semacam kanvas, terus kita kasih desain warna lukisan gitu ya, berbagai macam kuas. Oke, kita sekarang buka aja aplikasinya. Udah saya taruh di bawah. Oke, saya buka. Untuk pertama, ini tampilan awal dari aplikasi Procreate. Jadi dia bakalan ngasih lihat gallery. Nah, untuk kalian yang baru download, dia bakalan munculin 4 gallery awal default dari Procreate, itu yang paling bawah. Nah, sisanya ini adalah gambaran saya sendiri. Jadi pertama-tama apa yang harus dilakukan? Pertama, kita bikin kanvasnya. Kita tekan tombol plus di kanan atas. Oke. Ini new canvas. Terus untuk sementara saya bakalan buka yang square. Oke. Nah, ini udah ada tampilannya. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit soal ini apa aja sih yang ada di sini. Ikonnya ada macam-macam kan ya. Nah, pertama saya mulai dari yang kanan atas, yang sebelah kiri, kanan atas sebelah kiri, yang ini. Ini namanya brush atau kuasnya, ujung si pensilnya atau ujung si inkingnya. Di sini sebelahnya ada smudge. Sebelahnya smudge ada penghapus atau saya tulis di sini eraser. Lalu di sini ada layers. Dan yang ujung kanan itu ada colors. Saya geser sedikit. Oke. Colors atau warna ya, buat pilih-pilih warna. Nah, pertama untuk brush, kita bisa pilih-pilih brushnya dari mulai untuk sketching, inking, drawing, kaligrafi segala macam. Si Procreate ini dia kasih default brush yang cukup banyak sebenarnya, dan kamu bisa customize masing-masing brushnya, atau kamu bikin brush sendiri juga boleh, karena juga sekarang banyak yang jualan paket-paket brush ya, jadi yang dia customize sendiri terus dijual. Termasuk saya juga beberapa pakai dari beberapa digital artist gitu. Tapi sementara ini kalau buat disamain, saya sekarang pakai yang monoline aja ya. Yang tadi sebelumnya saya pakai yang customize. Nah, itu brush. Terus smudge ini dia seperti ketika kita nulis di kertas terus kita gesek jari kita. Nah, itu efeknya seperti itu. Misalnya saya bikin garis di sini, terus saya bikin smudge-nya saya bikin sama pakai monoline juga. Kira-kira seperti ini ada efeknya. Nah, efeknya seperti efek jari ya. Itu smudge. Jadi bisa buat kalau kamu mau bikin efek gradasi yang halus gitu, bisa pakai smudge. Terus yang kemudian eraser juga ada efeknya ya. Efeknya bisa disesuaikan sama si ini ya, sama si brush. Saya pakai efek yang sama, monoline. Jadi kalau dia dihapus, efek hapusannya sama gitu. Nah, kalau saya ganti, misalnya saya pakai airbrush, saya kecilin aja, dia bakalan seperti airbrush gitu, hilangnya seperti airbrush gitu si penghapus ini. Oh ya, satu lagi, yang sebelah kanan ini ada buat size ya, brush size nya, buat ukuran brush, terus sama opacity. Jadi kita juga bisa bikin yang transparent kalau mau gitu.
Oke, lanjut lagi. Tadi udah penghapus, terus layers. Nah, layers ini berguna untuk gambar-gambar yang kompleks, yang kalau kamu pengen lebih presisi, biar nggak banyak salah, atau kalau salah juga nggak susah untuk ngebenerinnya, kita bikin aja layer tambahan gitu. Biasanya kalau layer-layer begini, kita bisa bikin sketsanya dulu, terus kita bisa bikin inkingnya, terus kita bisa bikin buat warna gitu, jadi lebih rapi gitu ya. Tapi saya hapus dulu di sini, delete, digeser itu buat delete ya. Terus sebelah kanannya layers, oh ya, ini juga sebelum ke colors, background colornya kita juga bisa ganti. Kita bisa ganti warnanya gitu ya, tapi sementara saya pakai putih aja dulu. Oke. Nah, untuk colors ini kita bisa lihat ada berbagai macam set di bawah ya. Kita bisa bikinin model cakram seperti ini, model disk atau model klasik begini. Ada pilihan warna, saturasi sama si brightness. Atau ada fitur Procreate namanya Harmony yang tengah ini. Nah, Harmony ini coba kalau saya ganti warna jadi biru ya. Nah, Harmony ini dia bakalan cari warna yang komplementer gitu. Menurut si Procreate ya. Dia bakalan cari, dan dia ada beberapa fitur gitu. Ada complementary, ada split complementary. Kita coba lihat bedanya aja. Ini jadi ada 3 seperti ini. Terus kemudian ada warna yang analog, warna yang disebutnya triadic, tetradik. Ini bisa kalian coba utak-atik ya. Kita lihat apa warna ini bisa jadi inspirasi juga atau enggak. Terus juga kalau mau lebih presisi lagi, masukin aja si kode warnanya di sini, bisa diganti-ganti gitu. Terus kita bisa bikin palette sendiri. Jadi misalnya ini 2 yang atas ini atau 3 yang atas ini punya saya sendiri. Sementara si Procreate ini ngasih yang ini, yang Essence, Campfire, Flourish, ini dari Procreate. Yang bawah ini saya download dari punya orang. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin palette sendiri bisa. Caranya gimana? Caranya pertama, ini kan defaultnya si trial, misalnya saya ganti defaultnya ini nih, namanya peanut gitu. Nah, ini jadi peanut gitu. Atau kalau mau bikin sendiri bisa, kita tekan tombol plus, create new palette, itu bikin palette baru. Oke. Itu soal warna. Tapi nanti detail-detailnya gimana caranya nanti saya mungkin di video-video berikutnya ya. Kalian utak-atik aja sendiri dulu. Oke, itu tadi yang sebelah kanan. Kita sekarang ke sebelah kiri. Oke. Kalau kita pencet yang gallery ini bakalan exit ya. Kita balik lagi ke gallery. Terus di sini ada tombol, saya bilangnya ini mungkin buat setting. Ini mungkin karena gambarnya orange, saya tulis orange dulu ya. Di sini ada ini buat adjustment. Atau kalau mau sesuai gambarnya itu kan kayak tongkat ya, kayak tongkat sihir gitu, kayak magic wand gitu, boleh juga. Terus yang ini lasso, karena emang kayak lasso cara makainya. Sama yang paling kanannya ini adalah selection tools. Oke, kalau gallery jelas gampang, ngerti, maksudnya tinggal pencet keluar lagi. Orange ini kalau kita lihat dari paling kirinya, ini kalau mau nambahin file, nambahin foto, ngambil foto, atau masukin teks pakai font yang ada, itu bisa. Dan fontnya juga kita bisa import dari yang lain. Kalau kalian punya font sendiri terus kalian mau import, boleh masukin ke Procreate, bisa. Terus ini canvas, tentang informasi canvasnya, baik itu kalau kalian mau rubah, misalnya pixelnya kegedean 2000x2000, pengen dibikin kecilan dikit gitu, boleh. Terus kemudian kita mau bikin ada animasi untuk frame by frame-nya bisa, tapi ini saya mungkin skip dulu ya. Terus drawing guide juga boleh. Ini tampilan drawing guide yang default, dia pakai grid ya. Kita bisa edit drawing guide-nya, dan kita bisa pilih mau dibantu sebelah mana untuk guide-nya. Bisa yang grid seperti ini, bisa ganti-ganti ukurannya ya.
bisa diganti-ganti. Jadi kalau kalian mau yang presisi dan mungkin butuh buat tipografi, atau mungkin juga butuh buat bikin bentuk-bentuk geometri, mungkin bisa coba pakai drawing guide yang seperti ini, atau yang isometrik atau perspektif. Jadi kalau misalnya mau bikin misal di sini nih saya bisa pilih-pilih di mana titik hilangnya gitu ya. Terus mau bikin yang simetrik, jadi yang kiri kanan, jadi cuman bikin sebelah kiri, nanti sebelah kanannya bakal muncul sama persis gitu bisa. Ini kalau mau bikin yang lebih rapi boleh juga. Oke, sementara saya seperti itu, saya matiin dulu drawing guide-nya. Terus ada reference juga, kalau misalnya kalian ngegambar terus pengen lihat hasil gambarnya dari jauh, jadi misalkan kalian nge-zoom in terus kalian gambar-gambar sebelah sini, oh gimana nih hasilnya, udah oke belum gitu. Nah itu boleh gitu. Saya matiin dulu. Oh iya, satu lagi saya lupa, di sebelah kanan itu yang bawah ini ada undo sama ini redo. Tapi biasanya karena dia jauh di kanan ini, kalau misalnya kita mau bolak-balik si pensil kita klik terus repot kan. Jadi kita ada gestur di Procreate ini. Si gestur ini secara default untuk undo itu tinggal tap 2 jari. Jadi tap 2 jari. Oke, seperti ini. Oke. Dan kalau mau redo tinggal tap 3 jari. Jadi ini undo sama tap 3 jari, ini redo. Oke, balik lagi ke ke bagian range ini. Itu dari kanvas ya. Oh ya, bisa juga flip ya, di flip kanvasnya horizontal, vertikal. Itu kalau mau ngecek misalnya pengen lihat dari sebelah sudut yang lain segala macam. Terus ini jenis-jenis file yang bisa di share sama Procreate. Bisa share juga per layer boleh. Ini video, dia bakalan kasih jadi Procreate itu pada dasarnya dia bakal ngerekam seluruh stroke atau seluruh gambar yang dilakukan di kanvas ini, dia rekam dan dia bikin videonya gitu sampai saat ini gitu, sampai saat terakhir digambar. Jadi kalau kalian mau export videonya bisa, dan kalian bisa memilih yang full time atau yang 30 detik recording. Nah yang terakhir ini preference, ini settingan untuk untuk disesuaikan dengan masing-masing ya. Kalau kalian suka dengan settingan seperti ini, atau misalnya ganti interface-nya jadi lebih terang gini boleh, atau ganti yang tadinya di right hand interface mau ganti ke left jadi seperti ini boleh juga, dan yang lain-lain. Dan mungkin edit pressure curve ini juga penting kalau kalian pakai protecting screen protector. Mungkin tingkat tingkat si pressure-nya mungkin jadi beda gitu. Jadi mungkin kalian bisa atur dulu supaya lebih enak dipakainya, karena kalau pakai protector kan biasanya lebih tebal. Itu juga ngaruh gitu. Kalau misalkan kalian biasanya nulis di kertas atau nulis di pensil dipakai pulpen gitu, itu kalian atur-atur aja yang paling enak kayak gimana. Kalau saya bikin kayak gini karena saya pakai screen protector yang matte finish gitu. Jadi agak tebal. Terus ada gesture control. Nah gesture control dia bisa kita edit hampir semua ya. Jadi dari smudge-nya bisa kita tambahin gesturnya. Jadi kalau misalnya smudge-nya beneran kayak pakai jari, boleh juga tuh dinyalain si touch-nya gitu. Atau mau pakai iris untuk jari boleh juga gitu. Ini semua bisa di kalian utak-atik, cari yang paling oke buat kalian. Oke, itu preference. Terus saya coba kesini ke adjustment atau yang magic wand ini. Ini intinya buat ngatur tiap layer, baik itu di sini ada beberapa ini ya, baik itu warna,
terus saturasi, brightness gitu ya, itu normal ya. Jadi layernya bisa kita atur, atau kita mau nambahin efek-efek blur, yang efek blooming yang lebih bercahaya gitu, bikin efek glitch, terus bikin liquify jadi kayak air gitu, efek air gitu bisa. Jadi layernya kita atur-atur. Terus ini ada lasso. Nah, yang lasso ini biasanya kalau kalian gambar, misalnya kalian kurang sesuai sama si gambarnya terus pengen geser dikit gitu ya, bisa bikin lasso kayak gini, dilingkarin. Ini yang freehand ya, yang freehand. Terus setelah itu klik selection tools yang sebelah kanan, terus kita pindah-pindah gitu. Oke. Si lasso ini juga bisa untuk misalnya saya bikin lasso lagi, saya lingkarin, terus ini masih yang freehand, saya klik copy paste yang bawah. Oke, apa yang terjadi di sini akan muncul layer baru yang gambarnya sama persis dengan yang kita lingkarin tadi. Jadi kalau saya ini kan layer baru nih, from selection. Terus saya klik selection tools. Nah, saya punya 2 sekarang gambarnya. Oke. Nah, si lasso ini tadi balik lagi, kita bisa bikin dia freehand atau bentuknya rectangle, kotak-kotak gitu. Atau bentuknya ellipse juga bisa. Kalau misalkan kalian bentuknya lingkaran gitu, mau mengisolasi selingkaran itu bisa. Bisa juga kita misalnya color fill, misalnya bikin lingkaran tapi langsung ada warnanya, boleh. Ini kalau mau bikin bentuk-bentuk geometris kotak atau lingkaran yang cepet dan langsung ada warna, bisa pakai si lasso ini juga. Oke. Nah, balik lagi sekarang ke selection tools. Oke, selection tools ini kita bisa lihat sekarang karena kita ada di layer baru dan saya tadi udah gambar beberapa, maka ketika kita pencet si selection tools, dia akan otomatis menandai si layer yang tadi kita udah gambar. Dan cuman ini yang tadi kita gambarkan. Nah, kita bisa pindah-pindah pakai selection tools. Selection tools juga bisa, ini kita ada 4 ya, di bawah ini ada freeform, uniform, distort, warp. Freeform ini kita bisa ubah-ubah seenaknya ukurannya, mau kita penyetin, kita panjangin gitu, kita bikin elongated gitu boleh. Kalau uniform, kita besar atau kecil, dia bakalan ukurannya tetap bidangnya bakalan tetap kongruen ya. Jadi kalau kita perbesar, dia bakalan tetap seperti itu, proporsinya tetap sama. Ada juga distort. Nah, kalau distort ini menarik, dia ibaratnya kita mendistorsi si gambarnya. Jadi kayak misalnya efek dia berpindah gitu ya, kayak dia keluar dari kanvas gitu, itu boleh tuh, bisa dipikirin pakai efek distort ini, boleh dicoba. Atau efeknya warp, kita bikin dia kayak ada efek ada warping pointnya ya, jadi kayak di ilustrasi luar angkasa gitu kan, dia ada efek black hole, ada wormhole gitu kan, dia kan ada distorsi di spasialnya, di ruang spasialnya gitu. Itu bisa kita pakai juga di sini. Ini jadi kayak bikin efek-efek ada kurva gini, bisa. Terus yang bawah ini saya beberapa kali coba pakai sih. Misalnya yang si bilinear ini untuk interpolasi garisnya. Kalau kalian misalnya mau memperbesar atau memperkecil kan biasanya gambarnya jadi rusak pixelnya, jadi kurang jelas gitu, jadi agak buram. Ini bisa kalian pilih-pilih interpolasinya mana yang pas untuk gambar kalian. Ada juga menu snapping. Kalau kalian pencet snapping, terus ini snappingnya di onin, jadi ketika kalian pindah-pindah, dia bakalan dibantu misalnya kalian pindah-pindahnya pengen yang segaris dengan yang lain, atau pengen ada bantuan untuk, jadi supaya dia tuh nggak terlalu random gitu si posisinya, ini boleh. Tapi ya tergantung juga kalian gambar apa ya. Ini bisa juga diaktifin si snappingnya. Saya matiin dulu.
Oke, itu tadi yang terakhir dari si icon-icon yang ada di si Procreate ini. Jadi mudah-mudahan ini video pertama tentang apa namanya fitur dasar ya. Kita belum masuk ke dalam lebih dalam untuk masing-masing icon dan gimana sih sebenarnya cara makainya secara simple. Itu mungkin di video yang selanjutnya nanti saya akan bikin lagi. Mudah-mudahan video yang pertama ini bisa berkenan buat kalian semua ya. Jadi bisa kalian juga misalnya lagi bingung mau beli apa enggak si Procreate ini, karena ini berbayar. Tadi saya udah kasih tahu nih harga $10, tapi kalau dari sisi value-nya $10 itu termasuk murah sih. Kalian cuma beli sekali dan nggak perlu langganan. Biasanya kan kalau kayak model Adobe atau yang beberapa yang lain itu kan dia bayarnya tiap tahun harus bayar gitu. Kecuali kalau kalian pakai bajakan ya. Cuman saya nggak nyaranin juga. Tapi ini $10 ini sangat worth it gitu. Oh iya, satu lagi. iPad yang saya pakai adalah iPad Pro yang 11 inci yang M1. Oke. Kalau kalian nanya iPad Pro atau iPad apa yang dipakai, ini yang saya pakai. Oke, gitu aja videonya. See you on next video.